berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami akan memulai pelajaran kami, berkatilah kami Tuhan. Amin. Terima kasih Kamina, selamat berdoa. Ya, jadi hari ini kita belajar mengenai tema 8, yaitu mengenai daerah tempat tinggalku, dan subtema 1, lingkungan tempat tinggalku. Nah, sebelumnya Ibu mau tanya, kalian minggu lalu belajar apa? Mengenai apa? Apa Ika? Manfaat tumbuhan dan hewan. Iya, kita belajar mengenai manfaat tumbuhan dan hewan. Jadi apa saja loh manfaat tumbuhan dan hewan itu di kehidupan kita sehari-hari? Yang kalian ketahui, masih ingat ya kalian? Saya Bu. Ya, apa deh Pak? Sebagai hiasan Bu. Iya. Ada lagi? Tumbuhan sebagai obat kesehatan. Iya. Ada lagi? Saya Bu. Tumbuhan sebagai sayur. Iya. Jadi manfaat tumbuhan dan hewan itu banyak kali di kehidupan kita sehari-hari. Contohnya seperti yang kalian bilang tadi. Yang pertama sebagai manfaat sebagai bak pangan. Contohnya itu hewan tadi. Hewan kita makan daging ayam, daging sapi. Kemudian ada di tumbuhan, sayuran. Kalian makan sayur kangkung, bayam, dan lain-lain. Pernah aja kalian makan itu? Makan sayur kalian. Makan sayur ya, jangan makan sayur, oke? Nah, terus ada juga tadi katanya sebagai hiasan, katanya tumbuhan biasanya, ya. Terus kan biasanya itu bunga. Punya ada kalian di rumah bunga? Punya Bu. Nanam bunganya kalian bisa? Bisa Bu. Bisa ya. Terus juga ada sebagai obat-obatan tadi ya, katanya obat-obatan. Misalnya kalau kalian sakit, kalian biasanya orang tua kalian merebus tumbuh-tumbuhan dan tumbuhan dari hewan juga ada ya. Nah, jadi kita udah cerita-cerita dari tadi. Tahu nggak kalian pengertian cerita? Nggak tahu kalian. Jadi cerita itu menjelaskan kejadian seseorang atau orang lain atau sebuah kisah, bisa dia hayalan yang bertujuan untuk menghibur. Nah, jadi ciri-ciri cerita itu punya cerita-cerita anak. Nah, yang pertama itu cerita bisa memiliki alur. Alur itu ada alur maju, ada alur mundur. Nah, kemudian biasanya cerita memiliki tokoh dan penokohan. Tokoh itu siapa aja dia biasanya yang ada di cerita. Kemudian penokohan itu dia biasanya karakternya, yang mana sifat dari cerita itu seperti itu. Kemudian biasanya kalau cerita itu anak-anak dia memakai bahasa sehari-hari, jadi kita gampang mengerti. Kemudian ada juga cerita itu dalam cerita dia memiliki suatu masalah, jadi ada yang dibahas dalam cerita itu. Kemudian yang terakhir, cerita itu memiliki amanat. Nah, amanat itu maksudnya ada pesan yang mau kita sampaikan, ada pesan yang mau disampaikan artinya. Nah, selain ciri-cirinya, cerita ini juga memiliki jenis-jenis cerita. Contohnya itu ada cerpen, cerita pendek, kemudian ada dongeng. Biasanya dongeng ini ada kejadian-kejadian dulu, tapi dia tidak benar-benar terjadi. Kemudian ada novel. Novel ini biasanya menceritakan tentang seseorang, kehidupan seseorang. Biasanya bukunya tebal dia dibaca. Kemudian ada cerita fabel. Nah, kalian pernah yang baca-baca cerita? Cerita apa aja yang pernah atau kalian ketahui di lingkungan kalian? Ya kawan? Cerpen? Iya, ada ya. Ada lagi? Ya, Ada dongeng Bu. ya. Apa yang pernah ditahu di daerah kalian dan pernah terjadi dengan Bu? Rika? Ada Bu. Kita segala-galanya. Banyak ya yang ada di sekitar kita ternyata ya. Nah, jadi di sini Ibu mau bagikan satu cerita buat kalian. Coba perhatikan dulu cerita ini. Perhatikan yang baik-baik ya, dan dibacakan ceritanya. Kalian simak ya. Dongeng kisah semut dan belalang. Pada suatu hari di musim panas, di sebuah ladang di hutan yang ribut, seekor belalang sedang melompat-lompat riang, berkicau dan bernyanyi sepuas hati. Pada saat itu, seekor semut lewat, membawa dengan susah payah butir jagung yang dia bawa untuk sarangnya. Hai semut, kamu sedang apa? Ayo kemari dan bermain denganku. Lihat hari ini, sangat cerah. Tanya belalang, ayo kita nikmati hidup kita. Terus, aku sedang
menyimpan makanan untuk musim dingin, kata si semut. Dan aku menyarankanmu untuk melakukan hal yang sama. Baru dijawab lagi, kenapa repot-repot menyiapkan makanan untuk musim dingin? Musim dingin masih lama, kata belalang. Lihat, banyak sekali makanan saat ini tidak akan habis. Tapi semut tidak memperdulikan ajakan si belalang. Dia melanjutkan perjalanannya dan melanjutkan kerja kerasnya. Sementara itu, belalang kembali bernyanyi dan memainkan violinnya. Ketika musim dingin tiba, belalang mendapat dirinya lemah karena kelaparan. Sementara itu, semut-semut terlihat berbahagia dan bersenang-senang. Mereka membagikan setiap hari jagung dan biji-bijian dari buah makanan yang mereka kumpulkan di musim panas. Nah, jadi setelah membaca cerita ini, udah paham ya maksud cerita itu? Nah, jadi cerita ini, jadi mau kalian bagi dua kelompok. Kelompok pertama, Dika sama Depa, kelompok semut. Yang kedua, Lorenza, Yenima sama Carolina. Nah, di situ nanti kalian cari siapa saja tokoh-tokohnya, penokohannya bagaimana, kemudian juga kalian cari amanat dari tokoh itu. Ibu beri waktu ya. Iya, Bu. Ada yang tidak dipahami? Sudah siap semua? Sudah Dulu. kami sudah perlu. Ya, siap membacakan ke depan. Siapa yang membacakan? Yang pertama itu tokoh belalang dan semut. Kemudian penokohan itu, semut itu pekerja keras, kalau dia belalang itu pemalas. Kemudian amanatnya itu, Bu, jangan pernah malas dan gunakan waktu dengan baik. Terima kasih, Mas. Lalu dulu. Ayo kelompok selanjutnya. Penokohan semut bekerja keras, belalang pemalas. Tokoh belalang dan seekor semut. Amanat jangan suka menunda pekerjaan, manfaatkan waktu dengan baik. Iya. Jadi tokohnya tadi siapa aja? Semut dan belalang, Bu. Nah, semut dan belalang. Terus penokohannya si semut itu pekerja keras dan si belalang itu pemalas. Kemudian, jadi kayak gitu, kita harus mampu menggunakan waktu kita sebaik-baiknya. Jangan mau malas kayak si belalang. Kalau ada tugas, misalnya ada waktu kita, langsung kita kerjakan. Ya, ngerti anak-anak? Ngerti, Bu. Nah, selanjutnya Ibu mau bagikan gambar buat kalian. Gambar apa ya anak-anak? Gambar anak-anak menari dorongan, Bu. Menari ayunan, Bu. Yang satu lagi di atas? Mendorong meja. Menarik meja. Iya, gambar menarik dan mendorong meja, kemudian gambar menarik dan mendorong ayunan. Pernah kalian mendorong meja? Pernah, Bu. Pernah kalian menarik meja? Pernah, Bu. Pernah nggak naik ayunan? Pernah, Bu. Ibu juga sama, pernah naik ayunan. Nah, jadi tahu nggak ternyata kita menari, mendorong meja, kemudian menari, mendorong ayunan, kita udah melakukan gaya. Tahu nggak kalian apa arti gaya? Enggak, Bu. Nggak tahu kalian? Gaya itu bukan yang foto-foto untuk selfie ya di HP itu ya. Gaya itu tarikan atau dorongan yang diberikan pada suatu benda. Dengan gaya, benda bisa bergerak. Nah, kalau gerak adalah perpindahan tempat suatu benda dari posisi awal ke posisi lainnya dikarenakan pengaruh gaya. Nah, gaya itu anak-anak memiliki beberapa jenis. Yang pertama itu gaya otot. Nah, gaya otot itu contohnya
kalau ada mobil mogok, kita biasanya mendorongnya gitu kan, itu menggunakan gaya otot. Nah, yang kedua itu ada gaya listrik. Listrik itu lampu ini, lampu kelas kita ini menyala karena adanya gaya listrik. Kemudian ada gaya magnet. Tahu ngapain magnet kan? Tahu. Magnet itu biasanya kalau ada paku bisa dia melekat gitu kan? Itu pakai menggunakan gaya magnet. Kemudian ada gaya gesek. Tahu kursi roda? Kursi roda biasanya bergesekan dengan lantai, itu menggunakan gaya gesek. Kemudian ada gaya gravitasi. Gravitasi itu contohnya buah jatuh ke bawah, itu menggunakan gaya gravitasi. Kemudian ada gaya pegas. Gaya pegas itu tahu panahan, busur panahan. Seorang pemanah itu biasanya menarik panahannya, itulah namanya gaya pegas. Nah, jadi ternyata banyak kali gaya yang di sekitar lingkungan kita kan. Nah, jadi ibu mau kalian nanti tugas kalian itu catat dulu di rumah untuk mencari gaya-gaya tentang gaya yang ada di sekitar lingkungan kita semua ya. Jadi hari ini materi apa aja yang sudah kalian dapatkan? Kita tadi membahas apa? Kita sudah membahas tentang cerpen, kemudian kita membahas tentang gaya. Oke, jadi harus ingat tadi amanatnya seperti yang cerita, tidak boleh malas, harus rajin, jangan suka menunda-nunda waktu. Kemudian ingat PR-nya. Nah, sebelum kita pulang kita mau nyanyi, berdiri dulu semuanya. Tahu kan nyanyi Gela, sifatku Gela, tahu kan? Tahu. 1, 2, 3, ya. Gela, sifatku Gela, Gela, sifatku mari pulang, marilah pulang, marilah pulang bersama-sama. Mari pulang, marilah pulang, marilah pulang bersama-sama. Kita sebelum pulang kita berdoa dulu. Siapa memimpin doa pulang kita? Saya Bu. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan untuk berkat-Mu pada hari ini Tuhan kami telah selesai belajar. Kiranya pembelajaran kami hari ini dapat berguna bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan. Karena kalian hari ini sudah semangat belajar, Tuhan kasih kalian hadiah.